masyarakat pesisir, patron clan adalah patron ini sebutan untuk pemilik perahu yang merupakan orang yang mempunyai tingkatan ekonomi yang lebih tinggi dan punya tempatan posisi ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan clan adalah sebutan untuk nelayan buruh yang posisi sosialnya rendah dan memiliki keterbatasan sumber daya. Kemudian pada patron clan ini juga memiliki ciri umum struktur sosial masyarakat, yaitu struktur sosial masyarakat nelayan dicirikan dengan kuatnya ikatan patron clan. Kemudian dengan kuatnya ikatan patron clan merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Kemudian patron clan merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa jaminan itu misalnya saat nelayan pergi memancing ke tempat yang jauh, maka masuk ke area yang lain dan patron ini sebagai jaminannya. Kemudian tata hubungan patron clan yaitu hubungan antara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama, kemudian hubungan yang bersifat khusus yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban, kemudian hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan. Nah, arus patron clan ini juga ada 4, yaitu penghidupan subsisten dasar berupa pinjaman pekerjaan tetap, penyedia sarana produksi, jasa pemasaran, dan bantuan teknis. Ketergantungan masyarakat pesisir di kawasan Batam terhadap sumber daya perikanan sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan oleh mata pencaharian pokok yang berada di kawasan pesisir Batam merupakan sebagian besarnya adalah nelayan. Nah, sumber daya perikanan ini menjadi pilihan untuk menopang struktur ekonomi masyarakat yang berlangsung sangat lama karena memang potensi perikanan di kawasan Batam itu sangatlah besar awalnya. Jenis alat tangkap itu menyesuaikan pada kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, dan kondisi iklim yang secara tidak langsung membentuk kebiasaan masyarakat dalam menggunakan alat tangkap yang berbeda-beda setiap musimnya. Hasil tangkapan nelayan umumnya adalah ikan-ikan karang dan ikan pelagis, contohnya cumi dan ikan dingkis, ikan ekor kuning, tenggiri, sagai, ikan bulat, udang, kepiting atau ranjungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, namun hasil tangkapan yang ditangkap oleh nelayan ini tidak langsung dijual ke pasar gitu. Nah, biasanya dijual dalam bentuk segar kepada pengusaha lokal yang dimana itu adalah pengumpul dan toke. Tidak ada nelayan yang menjual langsung ke pasar. Ikan yang ditampung kemudian diekspor atau dijual ke pengumpul yang lebih besar atau toke besar. Selanjutnya oleh toke besar ini akan diekspor dan di sebagian ikan dijual ke pasar lokal Batam dan Tanjung Pinang. Harga ikan ini menyesuaikan harga dolar terhadap rupiah dan ditentukan oleh toke serta sesuai dengan permintaan stok yang ada di pasaran. Secara ekonomi, kehidupan ekonomi masyarakat diukur dengan kesejahteraan ini masih sangat rendah. Sebagian masyarakat bermata pencaharian nelayan itu bergantung pada toke, which is itu adalah pemodal dan pengumpul. Peran toke dalam kehidupan nelayan itu sangat tinggi, di mana toke itu merupakan pemasok segala keperluan dan kebutuhan masyarakat. Pada satu sisi, peran toke ini dianggap membantu masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan pelayanan dalam segi modal, misalnya utang piutang sama nelayan. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk nelayan pergi melaut, maka nelayan-nelayan ini akan meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari kepada toke. Nah, di satu sisi ketergantungan yang dilakukan antara toke dan nelayan itu membuat nelayan ini semakin tidak berdaya dan semakin miskin, sehingga bertambahnya hutang piutang yang tidak pernah usai. Nah, hasil tangkapan yang diberikan oleh nelayan kepada toke, biasanya cara pembayarannya itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu dibayar dengan tunai atau dengan mengangsur atau dengan melepaskan hutang-hutang yang dibayar beberapa hari sekali. Nah, hal itu tuh tidak terlepas dari keterikatan antara nelayan dan toke yang cukup lama. Misalnya, toke juga memberikan fasilitas dan modal-modal pendukung seperti cool box, es, dan lain-lain, sehingga ketergantungan ini semakin kuat di antara nelayan dan toke. Nah, pendapatan nelayan itu tergantung pada hasil yang diperoleh dari kegiatan menangkap dan melautnya. Jadi, misalnya mereka udah menangkap, terus ada potongan-potongan hutang piutang tadi dari toke ke nelayan, sehingga biasanya pendapatan nelayan berkisar 1 juta dan sampai 1.500.000 per bulannya, sehingga dalam hal ini kesejahteraan itu sulit untuk digapai para nelayan, terutama nelayan yang masih kecil, yang tidak memiliki sampan dan lain-lain sebagainya.
Karena hal ini merupakan tugas pemerintah untuk melihat bahwa ketergantungan nelayan dengan toke itu sangat besar, sehingga diperlukan adanya modal-modal yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada nelayan itu sendiri, sehingga kita mencoba untuk memutus rantai ketergantungan antara nelayan dan toke, terutama khususnya yang ada di kawasan pesisir Batam.